Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya ya. Salam sehat buat kita semua. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait kontrak belajar ya, kendali mutu laboratorium medik 1 ya. Baik, saya izin untuk share screen dulu. Ya, jadi sudah terlihat ya. Ya, jadi nama mata kuliahnya adalah kendali mutu laboratorium medik 1 ya. Kode mata kuliahnya TLM dan 4050 ya. Untuk jumlah SKS-nya di sini ada 3 SKS ya, 2T dan 1P ya. Untuk semesternya di sini ya, jadi tahun ajaran 2024-2025 ya. Untuk koordinatornya saya sendiri ya. Sedangkan untuk tim dosennya itu ada Pak Teguh Budi Harjo ya, SPP MSI, dan Pak Widodo ya, Sistem MSI. Untuk pengampu dosen praktek ya sama saja ya, untuk pengampu dosen teori ya. Untuk di jamnya ini ya, jadi pertemuannya di hari Kamis ya. Di hari Kamis sepertinya nih ini di teori itu ya. Jadi praktiknya itu di jam 8 sampai 14.40 ya. Untuk teorinya itu di jam 40 ya. 14.40 ya sampai 15.30 ya. Untuk pertemuan ya bisa di kelas, bisa online ya, nanti menyesuaikan aja ya. Jadi diharapkan ya pada perkuliahan ini ya, mahasiswa itu bisa mengetahui ya dan memahami serta memiliki keterampilan ya terkait kendali mutu laboratorium ya. Di kendali mutu di sini terkait dengan QC ya, atau quality control atau kendali mutu internal ya. Nah, terus di sini untuk deskripsi perkuliahan ya, diharapkan ya mahasiswa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan ya terkait quality control ya laboratorium. Terus di sini juga untuk tujuan instruksional umum ya, jadi akan membahas terkait hal-hal yang berhubungan dengan kendali mutu ya, pada bidang ATLM ya atau lab ya. Jadi untuk tujuan instruksionalnya ya, jadi pada perkuliahan ini yang mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuannya dan memahami terkait beberapa topik ya pada mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliahnya topiknya itu ya, ada dasar-dasar pengendalian mutu ya. Kedua ada sistem laboratorium praktis ya, atau GLP lab ya. Terus ada bahasan terkait sumber-sumber kesalahan ya pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitiknya. Topik selanjutnya terkait uji kualitas bahan laboratorium ya. Selanjutnya ada kalibrasi alat, instrumen lab kesehatan ya. Dan selanjutnya itu pemantapan mutu internal laboratorium ya. Jadi ada beberapa bidang ya laboratorium, jadi ada klinik, hematologi ya, mikrobiologi, urinalisis, imunologi, dan parasitologi.
Jadi bidang-bidang ini kita akan menilai pelaksanaan QC-nya ya. Jadi untuk strategi perkuliahan ya, tatap muka, diskusi ya, penugasan studi kasus ya. Untuk pencapaian kompetensi peserta ya atau mahasiswa ya. Jadi sebenarnya untuk model ceramah ya itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya berpusat pada dosen saja ya, tapi semuanya ada feedback ya dari mahasiswa ya. Jadi dilakukan metode diskusi ya, ataupun studi kasus ya, atau case study. Untuk materi bacaan ini ada beberapa materi ya, bisa di searching ya terkait buku pemantapan mutu ya, ada Adilan ya, Mulyono ya, Mulyono Sukorini ya, terkait PMI ya. Terus silakan dicari ya. Nah, di sini yang selanjutnya ada branch ya, textbook clinical chemistry ya. Nah, ini bisa di download ini ya, ini yang bukan dari mutu ya, itu Siregar ya dari PPSDM. Ya, terus bisa juga materinya terkait GLP ya. Terus pedoman materi Permenkes ya 2013 terkait pedoman praktek laboratorium yang benar ya. Terus bisa juga materinya ya, bahan ajar kimia dasar komprehensif itu terkait kalibrasi ada ya di sini. Nah, jadi untuk penugasan ya, mahasiswa diminta untuk membuat makalah ya, makalah PPT untuk bahan diskusi ya, ataupun video presentasi dan praktikum ya, setiap kelompok ya, jadi akan dipresentasikan sebagai bahan diskusi ya. Di dalam materinya itu ditambahkan video ya terkait topik ya, pemeriksaan sesuai materi yang diberikan, dan diberikan resume ya terhadap materi yang berkaitan ya. Jadi itu dimasukkan dalam makalah ya. Kalau individunya cukup membuat laporan praktikum ya sesuai bahasan pada kontrak. Nah, nanti di ininya ya, dalam makalahnya juga ditambahkan review ya, jurnal terkait topik ya, diberikan review ya. Jadi dibuat resume atau ringkasan ya dalam bentuk artikel review ya. Untuk tugasnya itu dikumpulkan paling lambat sehari sebelum perkuliahan ya. Jadi untuk soft file tugas itu dimasukkan dalam link ya, link pengumpulan tugas. Nanti PJ silakan membuat ya. Di sini untuk bobot perkuliahan ya, bobot perkuliahan di sini. Jadi ada tugas, UTS, UAS dan praktikum ya. Jadi untuk tugas di sini bobotnya 20% ya. UTS-nya 15%, UAS 15% ya, dan praktikumnya 50%, sehingga totalnya itu adalah 100% ya. Jadi kehadiran yang harus dipenuhi ya, minimalnya di sini 75% ya dari total tatap muka. Intinya untuk kehadiran itu ya, praktikum itu harus 100% ya, atau sebenarnya teori juga seperti itu. Intinya kalau misal ada yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, tetap akan diganti penugasan sesuai topik ya. Tugas dikumpulkan ya, seluruh tugas dikumpulkan, terus semua materi file perkuliahan ya, soft file itu dikumpulkan melalui G Drive ya, yang dibuat oleh PJ. Ini ya.
untuk perkuliahannya ya, materinya ya. Jadi ada kontrak ya, pendahuluan materi lab ya oleh koordinator. Kedua itu adalah asistensi LP ya. Ketiga, topik ketiga itu adalah ruang lingkup pengendalian mutu ya, dan pengenalan tahap pengendalian mutu. Selanjutnya itu materinya PMI dan PME ya, pemantauan kualitas internal lab PMI dan pemantauan kualitas eksternal dalam lab ya PME ya. Ini materi ngajar saya ya. Selanjutnya itu adalah pengenalan bahan lab, uji kualitas bahan lab ya. Itu nanti akan diampu oleh Pak Teguh ya. Keenam, terkait topik kalibrasi alat dan instrumen lab kesehatan, itu juga nanti Teguh ya. Selanjutnya ya, pertemuan ketujuh ada akurasi dan presisi, sensitivitas dan spesifisitas diagnostik impresisi ya. Jadi di sini ada materi kesalahan acak, random error dan akurasi kesalahan. Itu juga akan diampu oleh Pak Teguh ya. Untuk materi setelah UTS ya, di sini sudah masuk ya, terkait bidang-bidang QC itu ya. Pertemuan 8 ya, terkait pemantapan mutu internal bidang kimia klinik ya, atau QC kimia klinik oleh Teguh ya. Kesembilan, QC terkait bidang urinalisis ya, sama Pak Teguh ya. Untuk pertemuan 10 sampai terakhir itu nanti akan diampu oleh Pak Widodo ya. Jadi pertemuan ke-10 ini topiknya terkait QC hematologi ya. Yang ke-11 QC mikrobiologi ya. 12-nya ini QC imunologi ya. 13-nya QC parasitologi ya. Jadi keseluruhan materi ini akan diampu oleh Widodo ya. Nah, nanti di akhir ya, di akhir itu ada review ya, review materi dan presentasi tugas ya. Ini dilakukan oleh saya ya sebagai koordinator. Selanjutnya ya untuk praktikum ya. Jadi praktikum di sini ya. Ya, untuk topiknya ya, pertama yang masih kontrak ya, kedua itu praktikum terkait kalibrasi ya. Tapi untuk praktikum kalibrasi ini ya akan dilakukan secara online ya. Jadi mencari apa video terkait kalibrasi ya, kalibrasi alat ini. Jadi ini akan dilakukan secara diteoritiskan aja ya untuk praktikum kalibrasi ini ya. Untuk pertemuan kedua ya, jadi praktek kalibrasi alat instrumen lab ya, bakteriologi, jadi ada inkubator sama mikroskop ya. Ketiga, praktikum kalibrasi terkait alat lab kimia klinik ya, jadi ada spektros, sentrifus, water bath ya. Ini akan diampu oleh saya ya. Pertemuan keempat, praktikum kalibrasi alat instrumen lab pipet maupun mikropipet ya, oleh koordinator ya. Jadi setiap pertemuan itu sinkron ya untuk dosennya ya. Ya, jadi saya mengampu untuk pertemuan 1 sampai 4 ya. Di sini untuk pertemuan 5 ya, praktikum QC kolesterol ya dan glukosa darah. Dosennya adalah Teguh ya. Untuk pertemuan 6 praktikum QC OTGPT ya, yang oleh Pak Teguh. Dan praktikum QC urinalisa dan sedimentasi ya urin oleh Pak Teguh ya. Untuk materi setelah UTS ya, praktikum QC tes nafza ya oleh Pak Teguh. Pertemuan ke-9 QC pemeriksaan hemoglobin ya oleh Pak Teguh. Selanjutnya praktikum QC ya, hemostasis dan hematologi analyzer ya, penggunaan hematologi analyzer oleh Pak Widodo ya. 11 itu praktikum ini ya,
QC idem bakteri ya oleh Pak Wid. Selanjutnya praktikum QC mikroskopik TB ya oleh Pak Wid ya, dan praktikum pemantapan mutu ELISA maupun strip HCG nanti oleh Pak Wid ya. Dan di terakhir ya akan ada review dan presentasi tugas terkait topiknya. Jadi untuk bahasan kontrak ya, topiknya adalah topik-topik yang telah saya jelaskan. Coba kita masuk ke RPS-nya ya. Stop share dulu. Ya sama ya, ini sudah saya jelaskan di awal ya. Kita langsung masuk bahasan topik-topik ini aja ya, RPS-nya ya. Jadi di sini di topik ya teori ya, jadi kedua di GLP itu diharapkan ya di GLP ini topiknya itu terkait definisi mutu ya GLP, tujuan penerapan GLP, prinsip-prinsip GLP dan pelaksanaan GLP di lab ya. Pertemuan ketiga ya terkait ruang lingkup ya, pengendalian mutu ya. Jadi ada ruang lingkup dalam mutu ya, pengenalan tahap-tahap pengendalian mutu ya. Terus di sini pertemuan selanjutnya pembahasan terkait PMI ya dan PME, strategi 5 key framework ya untuk mencapai mutu pemeriksaan lab ya. Jadi bahasannya itu topiknya ya definisi PMI, pelaksanaan ya, definisi PME ya, pelaksanaan PME, penjaminan, penjabaran dan jenis PME ya, 5 key framework dan 5 key framework ya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan kualitas bahan ya, lab ya, jadi pengenalan bahan lab ya dan uji kualitas bahan lab. Di sini pertemuan selanjutnya adalah pengenalan alat ya, instrumen lab dan kalibrasi alat ya. Pertemuan selanjutnya ya terkait dengan keandalan tes lab ya. Topiknya itu terkait dengan akurasi, presisi ya, sensitivitas, spesifisitas ya, sumber kesalahan teknik ya, dan kesalahan non teknik ya. Materi setelah UTS ya, terkait dengan QC ya, bidang kimia klinik ya. Jadi bagaimana pengenalan ya QC bidang kimia klinik ya dan penerapannya ya. 9 QC terkait urinalisis ya. Jadi pengenalan terkait QC urinalisis ya dan bagaimana penerapannya. Pertemuan ke-10 terkait QC hematologi ya. Jadi pengenalan bidang ya dan bagaimana penerapan QC hematologi ya, mikrobiologi ya. Jadi QC terkait mikro ya dan bagaimana penerapannya di bidang mikrobiologi ya. Selanjutnya pertemuan 12 penerapan PM imunologi ya. Jadi pengenalan ya dan penerapan QC imunologi. Di menjelaskan ya terkait PMI parasit ya, mengenal PMI parasit dan penerapan ya QC
paristologi ya, review tugas makalah ya, PPT ya. Sama ya untuk praktika ya, topiknya di pertemuan kedua itu untuk kalibrasi ya, kalibrasi instrumen lab bakteri, jadi ada inkubator mikroskop ya. Yang pertemuan selanjutnya ya, instrumen kalibrasi alat lab lab kimia klinik ya, untuk alat spektrosentrifuge ya, sentrifuge dan waterbat di sini. Terus selanjutnya kalibrasi pipet dan mikropipet ya. Terus selanjutnya uji hemoglobin, hemostasis ya. Selanjutnya adalah terkait nafsa ya. Pertama selanjutnya QC urinasi sedimentasi ya. Selanjutnya QC GOT-GPT, QC pemeriksaan kolesterol ya, glukosa darah, QC terkait identifikasi bakteri ya. Selanjutnya mikroskopik TB ya. Selanjutnya terkait praktikum ya, ELISA dan STKCW dan review materi ya. Nah, di sini coba dibuat terkait mini riset ya, yang udah ditentukan ininya ya, topiknya, jadi dibuat di kertas A4 ya, Times New Roman spasi 1 margin 3 ya, batas atas batas kiri ya, kanan 2 cm ya. Sistematikanya ya, jadi di bagian awal judul ya, nama penulis ya, abstrak atau ringkasan ya, bagian utama ada pendahuluan ya, cara atau metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan ya. Begitupun di bagian akhir ya, ada daftar pustaka ya. Jadi mungkin sekian ya untuk penjelasan terkait kontrak ya dan RPS untuk mata kuliah kendali mutu laboratorium medik ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.